Benar Tuhan, kami sangat bahagia pagi ini lagi. Terkejut sekaligus kami bersyukur. Luar biasa anak-anak seusia mereka ini bisa tertib, bisa paham firman, dan kami bisa rasakan bahwa mereka juga bernyanyi melayani Tuhan dari hati yang membara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang bekerja, karena itulah juga kami bekerja. Sempurnakanlah pekerjaan tangan yang kecil ini. Buatlah ini menjadi kemuliaan yang bersinar untuk keperluan nama-Mu. Sesi pagi ini kami berdoa kembali Roh Allah yang tak terbatas mengatasi segala usia akan mengajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bisa nggak ada suara? Nanti di akhir boleh buat pantun, ya, pantun untuk alasan kenapa kita memilih Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan nanti di sesi akhir sebagai tanda terima kasih kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, sebelum berenang nanti kumpulkan catatannya di meja mislian. Jadi catatannya lengkap dan bagus, itulah yang diizinkan berenang. Sudah ya? Jelas? Yang pertama, bisa? Yang pertama tadi, selesai sesi ini siapkan pantun. Khususnya yang belum ada maju mulai semalam, karena sini nggak boleh penonton. Yang belum maju buat pantunnya. Sebelah sini masih jarang ini buat pantun. Kedua, nanti sesi terakhir kita mengumpulkan persembahan. Bersyukur itu harus ada tindakannya, ya. Oke, masih ada uangnya belum habis kan? Oke. Nah, yang ketiga, yang boleh berenang, yang catatannya lengkap, nanti dikumpul sama mislian. Nah, begitu ya. Sudah jelas, yang jelas manggut-manggut. Oke. Yang gak ada catatan berarti duluan pulang ke rumahnya ya. Baik. Ini sesi berikut. Nah, sekali lagi konsentrasi dulu. Kalau mau cakap-cakap biar gantian dulu. Sesi-sesi ini akan sangat menentukan. Anak-anak, keputusan kita seperti lagu tadi. Keputusanku mengikut Yesus. Kenapa anak-anak? Mulai dari anak-anak kita sudah memutuskan menentukan pilihan Yesus, harus ada alasannya dan jelas. Kenapa saya pilih Tuhan Yesus? Kenapa Yesus menjadi pilihanku? Nah, ini harus jelas. Tidak boleh, aku percaya Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus. Bagus, tapi harus ada alasan. Apalagi alasan paling kuat membuat kita memilih Yesus sebagai Tuhan. Coba lihat judulnya sayang. Udah nampak? Baca 2-3 ya. Ya, coba slide berikut. Konsentrasi. Salah satu alasan utama memilih Yesus adalah karena Yesus pekerja keras. Yesus ini punya etika mantap. Wajar kalau kita pilih Yesus sebagai pemimpin.
Karena memang Yesus ini selain dia Tuhan yang berkuasa, secara etika pun, tahu etika anak-anak, tingkah laku gitu ya, memang jempol Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat contohnya, buktinya memang Tuhan Yesus ini baik, mantap, rajin, kerja keras, nggak malas, nggak sikik-sikik istirahat. Ya, buka Markus 1 ayat 21 sampai 25, sama-sama kita membacanya. Laki-laki berdiri, nanti baca di slide yang pertama. Silakan semua laki-laki berdiri. Baca dengan suara kuat. 2, 3 ya. Terima kasih sayang. Duduk perempuan gantian berdiri. Baca berikutnya 2, 3 ya. Silakan duduk. Wah, ini keren. Coba perhatikan dulu sayangnya, ini bagus-bagus. Kalau nggak diperhatikan nanti nggak bisa kita pilih Tuhan Yesus dengan benar. Apa katanya ini? Apa ceritanya? Tuhan Yesus jalan. Lalu dia masuk ke satu kota. Nama kotanya apa sayang? Apa nama kotanya? Ini barisan sini belum konsentrasi nih, sibuk. Yuk. Masuk ke Kapernaum. Apakah di zaman Tuhan Yesus udah ada Grab? Ada pesawat? Gak ada. Yang ada transportasi hanya namanya kuda. Kuda atau apa ya? Unta. Oh iya, anak-anak tahu. Tapi Yesus pun gak pernah diceritakan naik unta. Tuhan Yesus merdalan pat. Pakai kaki jalan. Menurut kita jalan Tuhan Yesus kayak aspal depan gereja kita? Enggak, dulu jalan juga belum diaspal sayang. Terus sepatu, belum ada kayak sepatu kita yang tapaknya tebal, tipis, namanya kasut. Apa? Nah, kasut itu diikat-ikat, enggak ada model lain. Bayangkan kalau jalan di batu-batu pakai kasut, kira-kira kakinya gimana? Sakit. Jalan dia ke kota. Kalau namanya ke Kapernaum dan kota lain, bukan kayak gini ke Deli Tuang, enggak, atau ke Medan, itu jauh. Berarti Tuhan Yesus untuk datang ke Kapernaum aja udah capek enggak ya? Capek, dia harus jalan kaki. Pasti Tuhan Yesus juga jalannya enggak pelan-pelan, cepat-cepat jalan. Kalau dia berangkat jam 10 pagi, 3 jam perjalanan, berarti dia nyampe jam 1 siang. Itu sedang capek, panas. Nah, kalau anak-anak nanti kita akan berenang, senang ya. Tapi kalau disuruh jalan ke kolam renang, ke Istiqlal, mau atau enggak? Nah, itulah. Kenapa enggak mau? Capek, jauh. Enggak lah, naik mobil lah, ya kan? Tuhan Yesus jalan loh sayang. Keringatan dia masuk Kapernaum. Nah, nyampe Kapernaum, dia bukan duduk-duduk, pasang dulu AC, bekipeh-kipeh dulu aku. Enggak gitu. Tuhan Yesus gitu nyampe di Kapernaum, langsung yang dikerjakannya ngapain? Dia langsung masuk rumah ibadat. Ngapain dia di rumah ibadat? Langsung khotbah. Capeknya. Kita kalau udah capek, minta dulu beli boba, mixu, ya kan? Seger dulu. Ataupun bikin sirup yang ada esnya gitu. Nah, Tuhan Yesus gak gitu. Coba lihat ini. Bagaimana Tuhan Yesus bukan saja hebat,
Dia hebat tapi dia mau kerja keras. Dia mau capek. Dan dia nggak ada dicatat di sini katanya tadi. Waktu Yesus sudah mengusir jahat, dia bilang, capek kali aku. Gak ada ditulis. Nah, khotbah dia, waktu Tuhan Yesus khotbah, Kak Cia, khotbahnya pun gak biasa-biasa. Semua pendengar terkagum, mulutnya kayak gitu. Karena Tuhan Yesus khotbah penuh kuasa, beda sama pengkhotbah-pengkhotbah lain. Wah, berarti kan Tuhan Yesus juga persiapan khotbah kan? Apalah mau ku bilangnya supaya orang ini ngerti firman Tuhan. Nah kayak gitu. Udah berapa tadi yang dilakukan Tuhan Yesus yang di beberapa menit saja. Pertama ngapain dia? Jalan kaki. Capek? Nah sudah itu langsung ngapain? Langsung khotbah. Capek khotbah? Capek. Mana lebih capek? Khotbah dengan mendengar? Iyalah khotbah lah capek. Khotbahnya bagaimana? Penuh kuasa. Waktu dia khotbah, ada pula kejadiannya itu Bang Moses. Ada yang masuk setan. Rupanya di tengah ibadah pun ada setan ya kan? Coba tengok di kanan kirinya ada setan enggak? Tengok dulu kawannya ini, setan apa ini? Coba dulu. Kalau dia juga mengganggu, nggak tertib. Kau tanya dulu, kau setan apa kau mau dengar khotbah ini bilang? Nah, ada yang kerasukan. Kalau kita lagi khotbah ada kerasukan, udah capek. Biasanya orang bilang apa? Ya udahlah, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia ke dukun gitu ya. Tapi Tuhan Yesus apa yang dilakukannya sayang? Dia didatanginya lagi orang yang kerasukan itu. Kenapa kau ini Daniel katanya? Bagus duduk katanya. Disembuhkannya, diusirnya setan. Coba lihat dulu. Ada berapa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam beberapa menit saja? Coba pertama berjalan ya, kalau jalan kaki nggak capek lah kalau dari Pastori ke sini. Tengok dulu itu. Berjalan kaki masuk ke kota. Iya, kalau jalan kaki ngambil nasi di belakang ya nggak capek toh. Masalahnya dari satu kota ke kota yang lain jalan kaki. Capek? Capek. Sudah itu apa yang dilakukannya? Langsung pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat untuk mengajar, bicara. Capek? Capek. Yesus mengajar penuh kuasa. Capek? Iya. Sudah itu sambil dia khotbah, dia juga mengusir setan. Capek? Coba, itu dikerjakan Tuhan berapa jam? Dalam waktu berapa lama? Dia sudah kerjakan 5 hal. Kita satu waktu, satu hal pun capek ya kan? Cuci piring, udah siap cuci piring, disuruh lagi nyapu rumah. Aku baru siap nyuci piring, nanti lama. Tuhan Yesus coba ini lihat sayang. Hanya dalam 1 jam, dia jalan, dia ngajar, ngusir setan. Tuh. Tuhan Yesus selalu bekerja keras. Dia tidak nunda-nunda pekerjaan. Nyampe di Kapernaum langsung khotbah. Enggak dibilangnya, istirahat dulu, bobok-bobok dulu, tidur siang. Nanti kalau udah sore baru ku kerjakan. Nah, siapa anak mis yang masih suka nunda-nunda pekerjaan? Bilang nanti, ya kan? Nah, pulang Bible Camp jangan gitu lagi. Karena sudah ada teladan kita. Mana lebih capek Tuhan Yesus dengan anak-anak? Tuhan Yesus ditundanya pekerjaannya? Tidak. Oke.
Kemudian Yesus kerja keras. Kalaupun udah capek kerja lagi, udah capek kerja lagi, sehingga dia nggak capek-capek, nggak malas. Yuk kita mengikuti. Kesimpulannya ada Kak? Mengapa kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita sayang? Harus jelas. Coba ini sekaligus dihafal. Mengapa kita memilih Tuhan Yesus sebagai Allah kita? 1. Baris sini baca nomor 1. Semua baca baris sini. 2, 3 ya. Betul. Dia etikanya bagus. Dia orang rajin, disenangi enggak? Bagus enggak kalau rajin? Bagus enggak kalau kerja keras? Kemudian kalau ada orang kesetanan, orang biasanya ditinggalkan atau didekati? Nah, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Etikanya jempol. Baris kedua, nomor 2. Aquila. Bagus duduknya biar jangan ngantuk. Bagus, tegak-tegak, jangan turunkan kaki. Oke, nomor 2, baca barisan ini, 2, 3 ya. Rajin, bukan saja rajin, pekerja keras. Sudah 2, tutup matanya. Bilang 2, tutup mata. 1 tadi. 2. Oh, udah dapat 2-nya. Baris 3, setengah ini, 2, 3 ya. Yesus memiliki kasih yang sangat besar pada orang kerasukan. Betul. 4, baris sana. Betul, dia bisa ngatur waktu. Gak tunda-tunda, beres kerjaannya. Kenapa kain kita basah Cornelius, padahal di rumahnya Cornel? Kenapa gak diangkat nakku? Iya mak, tadi karena aku nyuci piring tapi kain basah kena hujan. Itu beres apa enggak namanya? Enggak, Tuhan Yesus enggak begitu. Bisa memanage waktu. Wah, jempol ini ya kan. Enggak ada waktunya yang santai-santai. Oke. Nomor 5 baris tengah ini, tengah sini. Nomor 5, 2, 3 ya. Yesus tidak mengeluh capek, dia tidak malas. Nomor 6 sebelah sini. Ya, Yesus berkuasa atas setan. Suruh setan keluar, setannya keluar. 7 sama-sama. 2, 3 ya. 1 menit hafal 7-nya. Yuk. Sambil bilang sama kawannya, lebih cepat gitu. Aku nomor 1, kau nomor 2, kau nomor 3, kau nomor 4 gitu. Ayo. Mengapa kita memilih Tuhan Yesus? Dalam bagian ini ada 7. Karena Yesus pemimpin yang memiliki etika jempolan. 2, dia rajin pekerja keras. 3, punya kasih yang sangat besar. 4, bisa memanage waktu. 5, gak pernah ngeluh capek, dia tidak malas. 6, berkuasa atas setan. 7, Yesus pemimpin luar biasa. Yang bisa 7-nya, 5 dari yang 7 maju ke depan. Ayo. 1, ayo cepat. Bisa menghafal 5 dari 7. Oke, bagus sayang. Sini nakku sini. Sini sayang. Sini abang nak. Yo, kasih mic-nya Pak. Simon dulu. Oke, baris lurus. Mengapa kita memilih Tuhan Yesus? Kita memilih Tuhan Yesus karena
Yang pertama karena Yesus memiliki etika yang bagus. Yang kedua karena Yesus memiliki etika. Yang pertama etika. Mau sama-sama atau sendiri-sendiri? Sama-sama. Oh sama-sama, udah ayo. Sama-sama, yang dua ini aja sama, nanti mereka dua-dua lagi, ayo. Kita memilih Yesus karena Pertama, Yesus memiliki etika yang sangat bagus. Yang kedua, Yesus rajin dan pekerja keras. Yang ketiga, Yesus tidak mengeluh capek, artinya tidak malas. Yang keempat, Yesus dapat mengatur waktu. Yang kelima, Yesus pemimpin yang bagus. Pemimpin yang luar biasa. Oke. Oh, pekerja keras, rajin. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu, sebentar aja langsung tahu. Oke, sama-sama, abang dua sama-sama. Saya memilih Yesus karena. Saya memilih Yesus karena Yesus adalah pemimpin yang luar biasa, mampu mempunyai bagus. Oh, satu-satu aja. Ayo udah ya, satu-satu. Pertama, Yesus adalah pemimpin yang mempunyai etika yang bagus. Yang kedua, Yesus adalah orang yang rajin dan pekerja keras. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas setan. Yang keempat, Yesus pandai membagi waktu. Yang kelima, Yesus adalah orang yang tidak mengeluh capek. Ya, oke, keren. Lanjut. Yang pertama, Yesus mampu mengatur waktu dengan sangat baik. Yang kedua, Yesus berkuasa atas setan. Yang ketiga, Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Yang keempat, Yesus udah bisa itunya. Yesus tidak mengeluh atau bilang capek. Yang kelima, Yesus memiliki kasih yang sangat besar. Oke, keren. Lanjut, Adek. Kasih maknya. Ayo, Adek. Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki kasih yang etika yang bagus. Yang kedua, Tuhan Yesus bekerja keras dan rajin. Yang ketiga, Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat besar. Yang keempat, Yesus mampu mengatur waktu. Yang kelima, tidak mengeluh atau capek. Oke, dah. Lanjut, Bang Moses. Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki etika yang bagus. Yang kedua, Tuhan Yesus rajin dan pekerja keras. Yang ketiga, Yesus memiliki kasih yang sangat besar. Yang keempat, Yesus bisa mengatur waktu. Yang kelima, meskipun Yesus sudah capek, dia tidak malas dan tidak bilang capek. Oke, good. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan Ibu Pendeta hadiahnya. Hadiahnya kasih ya, mereka ya itulah. Oke. Nah, karena itu mari kita meniru Tuhan Yesus. Kita juga menjadi anak yang rajin dan apa tadi pantunnya? Yesus idolaku. Banyak idola, tapi yang kita pilih idolanya adalah Tuhan Yesus. Nanti buat lagunya ya Kak Pera ya. Yesus idolaku, kita nyanyi itu. Oke, sekarang slide terakhir. Yesus idolaku. Coba lihat dulu. Rajin, yes, yes, yes. Malas, no, no, no. 2, 3 ya. Yesus idolaku. 2 ya. Rajin, malas. Sama-sama berdiri. Kita nyanyi Yesus idolaku. Sudah itu, yang mau buat pantunnya yang sudah ada maju ke depan ya. Terakhir, masih ada hadiahnya kan Bu Pendeta? Masih ada. Yesus idolaku buat gerakannya. Kayaknya pandai gerakannya si Sera ini sama Niki nih. Ayo silakan. Niki, Ruth,
Siapa lagi? PB Axel, pandai dia. Aquila, maju-maju ke depan. Buat gerakan Yesus idolaku. Sini. 3 geser. Bisa? Udah pernah dengar lagunya? Sudah tahu lagunya? Semua berdiri, jangan ada yang malas. Ayo, Samuel. Berdiri bagus. Oke, silakan. Yang buat pantun ada yang siap pantunnya? 1, oke, bagus. Selesai nyanyi langsung ya. Panggil dulu peralatan, nggak ada orang di sini. Oke, yang pantun ada nak, maju yang pantun dulu ya. Silakan. Ayo Bang Josia. Nah, kalau pantun hadiahnya adong DPI, Bu Yo. Teh botol. Ah, pantun dulu sayang bentar ya. Sudah itu ya. Oke. Silakan Pak Sinaga kasih mic-nya. Sini, dekat sini. Jangan lupa catu dekep. Oke, langsung. Ayo, Nicholas. Oh, Juli juga. Ini pinter ini ya kan. Oh, Dion juga. Oh, ada pantun Dion. Bagus. Sini Dion, sini. Kok hangat? Ayo, nak. Siapa duluan? Di perjanjian lama ada Amos. Lain dengar. Di perjanjian lama ada Amos. Cakep. Di perjanjian baru ada Roma. Mengapa kita harus memilih Yesus? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Oke. Lanjut nih. Hari libur pergi ke kota. Jangan lupa membeli nanas. Kita harus memilih Yesus sebagai idola kita karena dia rajin dan pekerja keras. Itu dulu itu. Sana. Kak Tabi dulu. Oke, silakan Kak Tabi. Jalan-jalan pergi ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa berdoa. Iya, cakep. Banyak orang hebat di dunia. Tuhan Yesus idola kita. Kasih mic-nya, kasih. Beli kue sus di Alfamart. Cakep.
kue susnya terasa keras. Kita memilih Yesus karena Yesus bekerja keras. Iya saya. Yeay. Oke, Bang Yos. Di Liverpool ada Muhammad Salah. Cakep. Di Juventus ada Pogba. Cakep. Berbuat baik bisa masuk surga itu adalah ajaran yang salah. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Yeah. Lanjut. Ke kedai beli saus. Cakep. Jangan lupa membeli ikan asin. Cakep. Kenapa kita memilih Tuhan Yesus? Karena Yesus pekerja keras dan rajin. Iya. Kak Luis. Pergi jalan-jalan membeli jus. Cakep. Beli jusnya yang berwarna merah. Cakep. Kenapa kita harus memilih Tuhan Yesus? Sudah pasti karena pekerja keras dan penuh kasih. Yeay. Kak Grace. Pergi ke pesta menggunakan heels. Cakep. Pergi ke sana bersama Lisa. Mari kita semua memilih Yesus karena dialah pemimpin yang luar biasa. Yeay. Terakhir. Pergi jalan-jalan, pergi Jakarta. Cakep. Jangan lupa beli roti di Alfamart. Oke, cakep. Mari kita suka Happy Bible Camp, sungguh hebat yang luar biasa. Oke, silakan Bu Pendeta, luar biasa semua kan pantunnya. Kak Lora pun mau? Oh Kak Lora penutup. Oke, silakan Kak Lora. Pergi ke warung beli beras. Cakep. Tak lupa juga membeli ladaku. Cakep. Aku akan rajin dan bekerja keras karena Yesus panutanku. Yeay. Keren. Wow, dapat teh pucuk. Ya, keren hadiahnya. Sampai akhir hadiahnya tetap keren ya. Oke, ambil fotonya, foto hadiah. Ini nih Pak. Oke. Kenapa? Udah ngoleh mana? Gak mau di teh botol. Oke, foto bareng, foto bareng. Sini rapat. Nampakkan hadiahnya Bang. Oke, sudah sayang. Yesus idolaku aman. Bisa diputar. Oke, semua berdiri. Yang menari gerakan silakan. Yesus idolaku.